Pernahkah kamu melihat seseorang yang dari luar tampak ramah dan mudah didekati, tetapi hampir tidak pernah menunjukkan sisi rapuhnya? Mereka selalu terlihat siap, selalu terlihat kuat, dan jarang sekali mengeluh. Ketika ditanya bagaimana keadaannya, jawabannya singkat dan rapi. Baik-baik saja, tidak apa-apa, aman. Namun, ketika kamu menunggu cerita yang lebih dalam, yang kamu dapat hanya senyuman tipis dan perubahan topik. Ada jarak halus yang sulit dijelaskan. Pertanyaannya bukan mengapa mereka tertutup, melainkan mengapa menunjukkan kerapuhan terasa begitu sulit bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang, kebiasaan menyembunyikan kerapuhan bukanlah pilihan sadar. Ia adalah hasil dari pengalaman panjang yang mengajarkan bahwa dunia tidak selalu lembut. Ada yang pernah jatuh pada masa ketika mereka sangat membutuhkan pertolongan, tetapi tidak ada yang datang. Ada yang pernah menangis dengan jujur, lalu dianggap berlebihan atau lemah. Ada yang pernah meminta dukungan, lalu ditolak atau diremehkan. Dari pengalaman-pengalaman ini, tubuh dan pikiran belajar satu kesimpulan penting: jika aku ingin bertahan, aku harus kuat sendiri. Kerapuhan tidak membawa keselamatan, justru bisa membawa luka baru. Keyakinan ini tertanam perlahan. Setiap kali emosi muncul, ada refleks untuk menahannya. Setiap kali kelelahan terasa, ada dorongan untuk tetap berdiri. Bukan karena mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi karena mereka sudah belajar bahwa merasakan secara terbuka berisiko. Maka kekuatan menjadi baju pelindung, senyum menjadi penutup, dan kalimat singkat menjadi pagar yang menjaga jarak. Ada juga orang yang tidak menunjukkan sisi rapuh karena mereka takut kehilangan kendali. Di dalam diri mereka, emosi terasa sangat kuat. Ada kekhawatiran bahwa jika emosi itu dilepas, ia akan mengalir terlalu deras dan sulit dihentikan. Mereka takut jika mulai menangis, mereka tidak akan bisa berhenti. Takut jika mulai berbicara, semua yang selama ini ditahan akan keluar sekaligus. Maka mereka memilih stabil, mereka memilih tenang, mereka memilih tampak baik-baik saja. Meski di dalam, ada banyak hal yang terus dipendam. Dalam psikologi, ini sering berkaitan dengan kebutuhan akan rasa aman, mengendalikan emosi, memberi ilusi kendali. Selama emosi disimpan, hidup terasa masih bisa diatur. Namun kendali seperti ini memiliki harga. Semakin lama emosi ditahan, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk mempertahankannya. Tubuh bisa terlihat kuat, tetapi di dalamnya ada kelelahan yang tidak selalu disadari. Kelompok lain menyembunyikan kerapuhan karena mereka memegang peran tertentu. Mereka adalah anak sulung yang sejak kecil diminta menjadi contoh. Mereka adalah tulang punggung keluarga. Mereka adalah orang yang selalu dimintai pendapat, tempat curhat, atau sandaran orang lain. Dalam posisi ini, menunjukkan kelemahan terasa seperti kemewahan yang tidak mereka miliki. Mereka merasa tidak punya ruang untuk runtuh. Ketika banyak orang bergantung pada mereka, mereka percaya bahwa mereka harus selalu berdiri. Peran ini sering dijalani tanpa banyak pilihan. Mereka belajar sejak awal bahwa kebutuhan pribadi harus menunggu, bahwa orang lain lebih membutuhkan, bahwa jika mereka goyah, semuanya bisa ikut runtuh. Maka kerapuhan disimpan, bukan karena tidak ada, tetapi karena tidak diberi izin untuk muncul. Dari luar, mereka terlihat kokoh. Dari dalam, ada bagian diri yang terus menahan beban. Menariknya, orang yang jarang menunjukkan sisi rapuh, seringkali memiliki kebutuhan emosional yang sama dengan siapapun. Mereka ingin dipahami. Mereka ingin diterima. Mereka ingin merasa aman. Namun keinginan ini jarang diucapkan. Mereka berharap ada seseorang yang peka, seseorang yang bisa hadir tanpa harus diminta. Masalahnya, tidak semua orang mampu membaca sinyal yang begitu halus. Dan ketika harapan ini tidak terpenuhi, mereka semakin menguatkan keyakinan bahwa lebih aman jika semuanya disimpan sendiri. Inilah paradoksnya. Semakin seseorang ingin dipahami tanpa harus membuka diri, semakin kecil kemungkinan itu terjadi. Bukan karena orang lain tidak peduli, tetapi karena tidak semua orang tahu cara masuk ke ruang yang tertutup rapat tanpa petunjuk. Namun bagi mereka yang terbiasa menyembunyikan kerapuhan, membuka pintu sedikit saja terasa sangat berisiko. Jika kamu mengenal orang seperti ini, cara mendekat bukan dengan memaksa mereka bercerita. Pertanyaan yang terlalu langsung sering,
justru membuat mereka mundur. Yang lebih dibutuhkan adalah konsistensi. Hadir secara perlahan, menunjukkan bahwa kamu bisa ada tanpa memburu jawaban, bahwa kamu bisa mendengar tanpa langsung menilai atau memberi solusi, bahwa kehadiranmu tidak bergantung pada seberapa banyak mereka membuka diri hari itu. Rasa aman dibangun dari waktu, bukan dari satu percakapan. Kadang, yang mereka butuhkan bukan saran atau penyelesaian. Mereka hanya perlu tahu bahwa jika suatu hari mereka runtuh, ada seseorang yang tidak pergi, seseorang yang tidak panik, seseorang yang tidak mengecilkan perasaan mereka. Keamanan seperti ini jarang ditemukan. Tetapi ketika ada, ia bisa menjadi titik awal perubahan yang sangat besar. Jika kamu sendiri adalah orang yang jarang menunjukkan sisi rapuh, kamu tidak salah. Kamu tidak rusak. Kamu hanya belajar bertahan dengan cara yang dulu bekerja. Cara itu mungkin menyelamatkanmu di masa lalu. Namun, bertahan dan hidup sepenuhnya adalah dua hal yang berbeda. Bertahan membuatmu tetap berdiri. Hidup sepenuhnya memberi ruang untuk bernapas. Kamu boleh kuat. Kamu boleh mandiri. Kamu boleh menjadi sandaran. Namun kamu juga berhak memiliki tempat untuk lemah. Tempat di mana kamu tidak perlu menjelaskan segalanya dengan rapi. Tempat di mana kamu tidak harus selalu terlihat siap. Mengizinkan diri untuk rapuh bukan kegagalan. Itu adalah pengakuan jujur bahwa kamu manusia. Tidak semua orang akan mengerti sisi rapuhmu. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kamu tidak sepenuhnya menutupnya dari dirimu sendiri. Pelan-pelan, kamu bisa belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu tentang menahan. Kadang ia tentang berani membuka sedikit pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat. Jika pembahasan ini terasa menyentuh bagian dalam dirimu, kamu tidak sendirian. Banyak orang menjalani hidup dengan topeng kekuatan yang rapi, sambil membawa kerapuhan yang tidak pernah diberi ruang. Di channel ini, kita akan terus membahas psikologi yang membantu kamu memahami dirimu dan orang-orang di sekitarmu dengan lebih tenang, lebih lembut, dan lebih manusiawi. Jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini bersama, tekan tombol subscribe.